Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat-sobat sekalian? Tentunya selalu sehat dan selalu semangat. Rekan-rekan, pada saat kita melakukan aktivitas dalam sebuah praktikum ataupun dalam sebuah pekerjaan ataupun dalam sebuah penelitian, tentunya dilanjutkan dengan pelaksanaan presentasi atau pemaparan hasil pekerjaan kita, pemaparan hasil penelitian. Menjadi indah manakala apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kemudian bisa kita sampaikan dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih pada saat rekan-rekan diploma mau menghadapi sidang tugas akhir maupun rekan-rekan strata yang mau menghadapi ujian skripsi atau munakosah. Pada saat kita memaparkan hasil penelitian kita, tentunya beberapa hal menjadi penting. Manakala kita memaparkan dengan baik, maka perolehan hasil penilaian kita juga akan mendapatkan catatan penilaian yang baik. Apa saja yang dapat kita lakukan agar penelitian kita dapat kita sampaikan dengan maksimal dan menjadi perhatian serta menjadi catatan serta mendapatkan penilaian dengan predikat nilai yang bagus, nilai A. Hal-hal tersebut antara lain satu adalah kita mempersiapkan dengan seoptimal mungkin apa yang akan kita paparkan. Yang berikutnya adalah manajemen waktu. Pastikan bahwa waktu pelaksanaan ujian skripsi maupun munakosah atau pada saat kita sidang tugas akhir itu sudah dijadwalkan oleh pihak kampus, kemudian kita mengetahui dengan pasti. Yang berikutnya adalah pelaksanaan itu sendiri. Pada saat pelaksanaan beberapa hal juga perlu kita persiapkan. Kemudian yang terakhir adalah produk laporan yang kita buat. Kita akan mengawali dari proses persiapan. Tentunya manakala skripsi penelitian yang saudara buat itu tidak abal-abal, memang benar-benar saudara melakukan aktivitas penelitian, berikutnya saudara tidak membeli laporan penelitiannya, tentunya ini menjadi salah satu nilai tersendiri buat diri kita pada saat kita memaparkan apa yang faktual yang ada di lapangan. Pada tahapan persiapan kita memerlukan beberapa panduan agar kita bisa benar-benar mempersiapkan pelaksanaan sidang skripsi ini dengan baik. Persiapan itu antara lain satu, mempelajari materi dengan sebaik mungkin. Karena laporan yang kita buat itu sudah jadi, berikutnya sudah di-ACC oleh dosen pembimbing kita untuk siap dipresentasikan dan sudah kita daftarkan. Maka di situ kita pelajari beberapa hal-hal yang dianggap penting, maka buatlah catatan kecil. Pastikan bahwa sumber-sumber yang ada di situ itu memang benar-benar sumber yang valid. Kalau sudah dipelajari, buat rangkumannya, kemudian buat catatan hal-hal yang penting, misalnya ada rumus dan seterusnya. Jangan semua saudara masukkan ke dalam kepala. Semuanya melewati tinta saja, dibuat rangkuman catatan kecil sehingga mudah untuk dipelajari, dan pembelajarannya pun jangan kebut semalam besok kita mau sidang, hari ini kita baru belajar. Yang berikutnya adalah kalau materi sudah kita pelajari, pastikan kita mengetahui dosen penguji kita, siapa beliau, kemudian pastikan juga dosen pembimbing kita, kedatangannya, kemudian kita mohon masukan saran dan arahannya, apa yang nanti akan disampaikan pada saat sidang, sehingga tentunya dari dosen pembimbing pasti akan memberikan masukan atau bimbingannya. Yang berikutnya adalah rekan-rekan membuat slide presentasi. Buatlah slide presentasi dengan semenarik mungkin,
baik itu dalam bentuk PowerPoint, PDF, kemudian link dengan PDF, link dengan Excel, Microsoft, ataupun dalam bentuk film, maka diedit, tampilkan semenarik mungkin, tidak perlu dalam durasi slide yang panjang, yang banyak, tetapi cukupnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak administrasi pada saat memberikan alokasi waktu pemaparan materi, sehingga rekan-rekan bisa tepat di mana apa yang disampaikan di situ sesuai dengan poin-poin yang memang ada dalam tema. Yang berikutnya, pada saat kita menyampaikan, tentunya ditopang juga dengan diri kita sendiri, yaitu persiapan untuk pakaian yang kita kenakan. Tentunya sesuai dengan aturan kampus masing-masing, ada yang menggunakan baju putih lengan panjang kemudian disertai dengan dasi, ada juga yang barangkali menggunakan jas, alma mater, dan seterusnya sesuai dengan tradisi di kampus tersebut. Yang berikutnya adalah masuk poin yang berikutnya, yaitu proses penjadwalan. Pastikan bahwa penjadwalan yang saudara terima ini sudah saudara baca hari dan waktunya. Karena di situ mungkin antrian kita agak panjang, maka pastikan juga kita datangnya bisa tepat waktu. Datang lebih awal, kemudian memastikan bahwa media yang kita gunakan ada laptop, kemudian handphone barangkali, flash disk, kemudian ada LCD ataupun televisi yang kita gunakan, ini nantinya sudah setiap standby ada di situ dan siap untuk dioperasionalkan. Yang berikutnya adalah pada saat kita berada di antrian, maka kita memastikan bahwa kita tidak keluar dari antrian, karena mungkin dalam sehari itu sidang dilakukan oleh beberapa komponen dosen, pembimbing, dan penguji. Kita termasuk masuk dalam antrian nomor 9, di mana dalam sehari itu ada 20 antrian untuk sidang skripsi. Maka kita juga menempatkan waktu, karena kita sudah sarapan, sudah makan misalnya, atau kita hanya makan roti, maka kita tepat waktunya. Jangan sampai pada saat kita tiba waktu yang seharusnya kita maju untuk presentasi, kita justru tidak berada di tempat karena mencari makan atau mencari ballpoint yang kita butuhkan atau catatan lembaran kertas. Ajak teman-teman atau teman dekat barangkali untuk mempersiapkan hal tersebut yang dapat menyertai rekan itu ke tempat ujian skripsi atau sidang skripsi. Yang berikutnya adalah kita masuk pada proses pelaksanaan. Pada saat proses pelaksanaan, kita sudah siap berada di depan ruang. Berikutnya kita sudah mengecek semua media yang akan kita gunakan, alat maupun bahannya. Yang berikutnya, pastikan bahwa saudara tidak lagi mempelajari materi yang ada di situ. Saudara jaga pikiran, jangan sampai justru kita malah stres dan belajar materi apa yang nanti akan ditanyakan oleh Bapak Ibu penguji atau dosen penguji. Atau pada saat ada rekan-rekan yang baru keluar dari ruangan, kemudian saudara kejar apa pertanyaannya. Sudahlah, rekan-rekan lepaskan dari itu agar pikiran tidak stres. Pastikan apa yang kemarin sudah saudara semuanya pelajari, yakin itu semuanya sudah masuk ke dalam pemikiran kita, dan hari itu fresh saja, segarkan saja pemikirannya, santai saja. Kemudian pikiran yang santai tentunya akan memberikan support kepada perilaku kita pada saat menghadapi sidang nantinya. Kemudian kita masuk ke dalam ruangan, pastikan kita percaya diri. Begitu dipanggil nama kita, kemudian kita ketok pintu, kita buka pintu, mohon izin untuk masuk.
Setelah itu saudara pasti akan dipersilahkan masuk. Sepanjang tadi menunggu, fokus saja. Saudara akan masuk sehingga baju yang dikenakan tidak kotor. Kemudian pikiran juga tidak kemana-mana. Kemudian karena kita pagi sudah makan atau siangnya kita sudah makan, maka kita semuanya sudah fresh, sudah bersih. Kita tidak mencari makan di luar. Kemudian berdoa. Pastikan karena ini sidang penentuan saudara diluluskan atau tidak, maka semuanya lepaskan dengan berdoa. Kita pasrahkan semuanya daya dan upaya yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Yakinlah tentang itu dan Allah akan memberikan bimbingan tentang itu. Sekarang kita memasuki tahapan pemaparan. Pada saat saudara-saudara sudah mulai mempersiapkan semua, maka kita siap untuk memberikan informasi tentang penelitian kita. Begitu kita dipanggil, nama kita, identitas kita, kemudian kita melangkah, ketuk pintunya, jangan sampai lupa, buka, kemudian mohon izin untuk memasuki ruangan. Setelah itu diperkenankan saudara untuk memasuki ruangan. Semua pastikan baik-baik saja. Media yang akan kita gunakan sudah ready, laptopnya sudah dipersiapkan, semuanya sudah oke. Kemudian dari moderator pasti akan membuka, dan jangan sampai saudara grogi di situ. Hindari rasa stressing pada saat berada di ruangan dengan cara saudara mungkin bisa menekan ibu jarinya atau jari telunjuknya, atau kalau saudara membawa pensil atau ballpoint maka bisa dipegang untuk mengalihkan sekedar agar saudara tidak stres pada saat berada di ruangan tersebut atau tidak grogi, tidak tegang pada saat berada di ruangan tersebut. Setelah saudara sudah berada di situ dan sudah diberikan kesempatan untuk memaparkan, maka saudara berdiri, kemudian sudah disiapkan slide-nya, saudara awali dengan kalimat pembuka. Tentunya diawali dengan salam. Mungkin bisa menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi rekan-rekan yang muslim, atau salam sejahtera buat kita semua, atau secara umum selamat pagi, selamat siang, selamat sore, itu saudara gunakan. Kemudian setelah itu perkenalkan identitas saudara, nama, perkenalkan nama Dahria Diga, NIM A123 dari jurusan Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tema dengan judul. Nah, saudara sampaikan semuanya itu. Kalau sudah, identitas tadi sudah disampaikan, saudara menunjukkannya dengan antusias, sikap, semangat, bukan pengeluh. Artinya pada saat saudara menyampaikan materi tersebut, bukan terus curhat pada saat saudara melakukan aktivitas penelitian. Betapa susahnya penelitian, betapa sedihnya pada saat dimarahi oleh pihak perusahaan. Itu tidak perlu saudara sampaikan pada saat saudara memaparkan, apalagi kalimat pembukanya justru keluh kesah. Kemudian, kalau sudah memaparkan dengan kalimat yang antusias, saudara ucapkan terima kasih kepada dosen penguji. Sebut nama gelarnya. Sebagai contoh, terima kasih kepada Profesor Dr. Suratno misalnya, MPD atau MSI misalnya. Dan saudara sampaikan juga ucapan rasa terima kasih kepada dosen pembimbing atas arahan dan bimbingannya selama ini. Selanjutnya, saudara mulai memaparkan materi.
Pada kesempatan kali ini, saudara tunjukkan bahwa memang apa yang saudara sampaikan ini benar-benar sesuatu hal yang menarik. Dengan cara menggunakan kalimat pembuka mengenai latar belakang pentingnya masalah yang ada di situ. Tentunya diawali dari poin-poin yang penting yang nantinya akan disampaikan pada saat pemaparan. Sebagai contoh, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan poin 1, latar belakang masalah, yang kedua, landasan teori, yang ketiga, metodologi penelitian, analisis, kemudian kesimpulan dan saran. Itu saudara sampaikan poin-poinnya, dan masing-masing poin nanti diperjelas tentunya. Kemudian di kalimat pembuka tadi kita bisa menggunakan kutipan orang lain yang tertuang pada penelitian kita mengenai permasalahan yang real yang kita hadapi di lapangan. Atau kalau seandainya di situ tidak ada penelitian terdahulu atau pendapat orang lain, maka kita bisa menyampaikan paparan kondisi real permasalahan yang ada di lapangan. Sebagai contoh, misalnya di dunia pendidikan, rendahnya partisipasi orang tua pada pembelajaran, daya dukung terhadap siswa miskin misalnya. Itu saudara sampaikan bahwa di situ ada permasalahan. Misalnya di teknik industri, kondisi yang real yang ada di lapangan bahwa air yang keluar dari perusahaan A itu mengandung dengan warna yang hitam pekat. Itu saudara sampaikan kondisi real yang ada di lapangan, sehingga menjadi salah satu daya tarik penelitian saudara agar di proses selanjutnya pada saat pemaparan materi, Bapak Ibu penguji itu lebih antusias untuk menyimak, untuk memperhatikan apa yang saudara sampaikan. Selanjutnya adalah pada saat saudara ini memaparkan, tentunya di situ saudara akan melihat slide yang ada di dalam laptop ataupun yang ada di layar LCD. Pastikan bahwa saudara tidak selalu melihat slide yang ada di situ. Dan yang ada di situ tentunya hanya tertulis poin-poin yang penting. Itu pun diambil dari rangkuman yang sudah saudara buat. Sehingga jangan sampai pada saat pemaparan itu saudara selalu melihat layar laptop yang ada di depan, ataupun hanya melihat LCD yang ada di belakang. Tidak, tetapi kita hanya sekilas saja. Habis itu saudara berikan penjelasan. Kemudian pada saat memasuki session tanya jawab, pastikan bahwa apa yang saudara sampaikan pada saat menjawab itu semuanya sudah tertuang. Karena saudara bisa membawa catatan penting itu yang nantinya akan memberikan informasi, data autentik, data pendukung, lampiran-lampiran pastikan dipisah. Kalau perlu diberikan pembatas, sehingga pada saat kita memberikan jawaban itu bisa tepat. Masuk sesi tanya jawab, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu penguji, itu saudara catat. Semuanya dicatat dan berikan jawaban yang otentik. Apa yang ada di situ. Saudara tidak perlu menggurui. Meskipun saudara lebih tahu di bidang itu karena saudara meneliti. Tetapi paparkan saja apa yang real saja yang ada di lapangan. Tidak perlu lari kemana-mana, apalagi memperluas materi kita. Justru nantinya akan membelenggu pada saat saudara ditanya dengan materi-materi yang lain, saudara tidak siap. Jadi fokuslah pada materi itu pada saat memberikan Jawaban tidak terlalu singkat, hanya ya dan tidak, tetapi berikan jawaban sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga sekali lagi tidak perlu panjang lebar. Kemudian kalau semuanya sudah tercatat, di bagian penutup saudara akan menyampaikan terima kasih atas semua yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu penguji. Kemudian ditutup dengan kalimat
yang baik mengenai pentingnya penelitian saudara diambilkan dari informasi penelitian sebelumnya ataupun dari referensi yang saudara gunakan. Kemudian setelah selesai semua, ucapkan tadi rasa terima kasih, saudara sampaikan permohonan maaf barangkali selama berjalannya sidang ada tutur kata yang kurang berkenan. Kalau semuanya sudah, berikutnya saudara kemas-kemas, selesai ditutup. Kemudian kalau memang diperlukan untuk jabat tangan, kalau memang tidak, ucapkan terima kasih. Kemudian saudara keluar dan apa yang kita bawa pastikan tidak berserakan di situ. Demikian tips bagaimana pada saat kita menghadapi sidang tugas akhir ataupun skripsi, karena setiap rekan-rekan yang mau mengakhiri di jenjang strata itu membuat skripsi atau penelitian, dan pada saat sidang biasanya merasakan grogi, tegang. Semoga materi ini bermanfaat, menjadi tambahan pengetahuan dan nanti bisa dilakukan sehingga saudara bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.